Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bayu Cahyadi. Saya adalah seorang investor saham dan pada video kali ini saya akan membantu ya teman-teman yang mungkin baru pertama kali buka laporan keuangan atau mungkin masih bingung ketika buka laporan keuangan tuh mesti lihat apa sih sebenarnya di dalamnya. Saya membagi yang namanya analisa saham fundamental ini ke dalam 6 step. Ya, step yang pertama adalah mencari data atau laporan keuangan. Itu sudah saya jelaskan secara step by step di video sebelumnya. Bagi kalian yang masih belum mengerti gimana cara mencari laporan keuangan, silahkan ditonton video saya sebelumnya. Itu ada saya isi di kolom deskripsi, silahkan dibuka. Setelah kalian udah bisa mencari data atau laporan keuangan, ya kita akan melihat hal-hal penting apa aja yang ada di laporan keuangan. Untuk ya step pertama lah dalam melihat laporan keuangan. Video ini akan sangat bermanfaat bagi mereka yang baru pertama kali buka laporan keuangan atau mungkin masih belum terbiasa membaca laporan keuangan. Ya, soalnya ada banyak sekali angka dan tulisan. Sebenarnya kita harus fokus di mana sih? Ya, untuk bisa melihat apakah perusahaan ini layak untuk kita investigasikan lebih lanjut atau enggak. Namun sebelum kita mulai lebih jauh, saya ingin mengingatkan teman-teman semuanya ya, investasi saham itu artinya apa? Ya, investasi saham sebenarnya sangat simpel, yaitu membeli perusahaan bagus dengan harga murah. Ya, saya analogikan biasanya seperti membeli tanah. Ya, kalau beli tanah kan beli tanah yang strategis dengan harga murah. Nah, kalau beli saham, ya beli perusahaan yang bagus dengan harga yang murah. Oke? Kenapa saya ulang-ulang arti dari investasi saham ini ya supaya kalian ingat gitu. Kalau di balik setiap saham ada perusahaannya. Ya, jadi bukan cuma lembaran kertas yang bisa kita beli di harga 100. Kita jual di 110 gitu ya, beli di harga 1000 jual di 1100, bukan seperti itu ya. Ini bukan tiket lotre atau tiket buat judi gitu. Saya asumsikan teman-teman yang nonton video ini udah bisa membuka laporan keuangan ya. Kalau misal masih belum, silahkan tonton video saya sebelumnya. Jadi langkah pertama adalah silahkan dibuka laporan keuangannya. Nah, buka laporan keuangannya dari mana? Ya dari website IDX atau dari website perusahaannya. Website resmi Bursa Efek Indonesia adalah www.idx.co.id. Oke, www.idx.co.id. Di video kali ini saya mengambil contoh ya laporan keuangan tahun 2019 PT Indofood Sukses Makmur. Ya, ini bukan rekomendasi. Ini hanyalah contoh kasus, oke? Setelah kita buka laporan keuangan, ya di dalamnya itu ada yang namanya neraca, ada yang namanya laporan laba rugi, ada arus kas, dan juga ada catatan kaki. Tenang aja teman-teman, nggak usah dibaca semuanya terlebih dahulu ya, seperti yang setelah saya sampaikan di awal video ini. Kalian bisa melewati bagian neraca, kalian bisa lewatin dulu bagian arus kas dan juga catatan kaki. Ya, kita langsung pergi aja ke namanya laporan laba rugi. Di laporan laba rugi tampilannya akan seperti ini ya. Silahkan kalau misalnya kalian berbuka di halaman pertama tadi, di scroll ke bawah sampai muncul tulisan seperti ini ya, PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Ada tulisannya laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Di bawahnya itu ada tulisan ya, penjualan neto, beban pokok penjualan, laba bruto. Setelah kalian ketemu ya bagian yang ini ya, kita bisa lanjut lagi nih. Nah, tampilan penuhnya akan menjadi seperti ini. Ya, ada penjualan neto, habis itu ada beban-beban, laba usaha, dan yang paling bawah adalah laba tahun berjalan. Sebenarnya apa sih dari laporan keuangan ini yang pengen kita lihat ya? Di laporan laba rugi ini kita bisa ngelihat gimana kinerja bisnis dari perusahaan ini. Apakah dia memiliki omset yang besar? Apakah labanya bagus? Apakah beban ini efisien atau enggak ya? Kita mulai aja lihat dari yang namanya penjualan neto. Nah, ini sebenarnya ya bahasa awamnya sih omset ya, omset perusahaan. Kita lihat dari tahun 2018 ke 2019 omset dari Indofood ini naik dari 73 triliun menjadi 76 triliun. Ya, ini adalah perusahaan yang bagus menurut saya. Karena apa? Karena kita kalau punya bisnis, kita pengen selalu bertumbuh. Ya, sekarang misalnya punya 1 kedai kopi, tahun depan yang kita pengen punya 2 kedai kopi, atau mungkin 3 atau 4 atau 5. Intinya harus bertumbuh. Nah, kalau omsetnya udah bagus gitu, bertumbuh, ya kita pengen lihat apakah perusahaan ini bebannya itu efisien apa enggak. Ya, kita bisa lihat nih dari beban penjualan dan distribusi, beban umum dan administrasi,
Nah ini angkanya loncatnya jauh apa enggak? Kalau misalnya loncatnya rata-rata sekitar 5-10%, menurut saya sih wajar-wajar aja gitu ya. Namanya juga ada inflasi, ada kenaikan gaji pegawai, ya itu wajar gitu. Jadi sebenarnya perusahaan ini mencetak laba apa enggak? Ya jadi kita udah ngomongin omsetnya besar. Tapi kalau misalnya bebannya terlalu besar, pada akhirnya perusahaannya rugi ya. Kita pengen tahu perusahaan ini sebenarnya mencetak laba atau enggak. Nah, kita lihat di paling bawah ada namanya laba tahun berjalan. Itu adalah laba omset dikurangi semua biaya-biaya termasuk pajak dan bunga. Nah, itu namanya laba bersih. Dan kita lihat nih, saya zoom ya sedikit. Di si Indofood ini labanya itu di tahun 2018 itu 4,9 triliun. Ya, di tahun 2019 dia naik jadi 5,9 triliun. Artinya labanya ini bagus gitu, naik ya, bertumbuh. Kenapa laba bersih ini penting gitu buat kita sebagai investor saham? Ya, soalnya laba bersih ini adalah keuntungan yang pada akhirnya bisa dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen. Ya, kalau misalnya perusahaannya rugi gimana? Ya, otomatis perusahaan tersebut nggak akan bisa membagikan dividen. Itu namanya peraturan ya, peraturan dari bursa. Kalau misalnya kalian nemuin perusahaan gitu, dia bottom line-nya atau labanya itu minus, biasa dalam kurung, ya yang perlu kita lakukan adalah lewatin aja. Ya, banyak perusahaan di Bursa Efek Indonesia, hampir sekitar 600 perusahaan. Kalau kalian udah nemu yang rugi atau negatif labanya, ya mendingan kalian lewatin. Kalau kita udah lihat perusahaan ini mencetak profit, which is bagus gitu ya, kita pengen tahu nih, apakah labanya ini bertumbuh apa enggak? Ya sama kayak omset yang tadi saya sampaikan. Kita pengen omsetnya bertumbuh, labanya juga kalau bisa bertumbuh. Ya. Nah di sini kan bertumbuh nih dari 4,9 triliun menjadi 5,9 triliun. Ya, gimana cara ngitungnya? Nah ini dia. Rumusnya saya tulis 5,9T dibagi 4,9T dikurangin 1 dikali 100%. Artinya laba bersih si Indofood ini tumbuh 18,96% dalam waktu setahun. Ini sering disebut juga sebagai year on year ya, atau disingkat YOY ya. Kalau misalnya kalian sering baca WhatsApp, ya pertumbuhannya 18,96% YOY. Kenapa sih dari tadi kok ngomonginnya laba bersih terus ya? Laba bersih terus labanya tumbuh lagi. Saya menganalogikan perusahaan yang bisa mencetak laba yang besar itu sama seperti kita memiliki mesin pencetak uang. Ya, kalau kita beli sahamnya, labanya besar, kita memiliki mesin mencetak uang. Kalau kita nanamin uang 1000, sekarang dia bisa mencetak 200, dan tahun depan dia bisa mencetak 300, tahun depannya lagi bisa mencetak 400, artinya apa? Artinya mesin mencetak uangnya ini mencetak uang itu lebih cepat, ya. Dan kalau semakin cepat mesin pencetak uang ini nyetak duit, ya otomatis harganya akan semakin mahal, ya logikanya sih seperti itu. Jadi kenapa harga saham itu bisa naik, bisa turun ya karena kemampuan perusahaan dalam mencetak laba itu terlihat gitu di dalam laporan keuangan. Ya, semakin besar labanya, semakin bertumbuh bisnisnya, ya otomatis harga sahamnya akan semakin mahal dalam jangka panjang ya. Nah, saya ingatkan sekali lagi ya, kalau beli saham itu artinya kita beli bagian dari perusahaan. Kita pengen beli bisnis yang bagus dengan harga murah, oke? Bisnis yang bagus otomatis ya, bisa kita katakan bisnis yang mencetak laba, bisnis yang omsetnya bertumbuh. Kalau bisa labanya juga bertumbuh juga ya. Nah, dua hal penting itu aja kita ngelihat untuk pertama kali ketika kita membuka laporan keuangan. Ya kalau misalnya filter yang satu ini nggak lolos, ya silahkan dicari perusahaan lain gitu. Masih banyak di luar sana perusahaan-perusahaan yang lebih bagus atau mencetak profit, omsetnya bertumbuh. Yang penting kalian mau rajin-rajin buka laporan keuangan. Ya demikian step kedua, hal penting apa sih dari laporan keuangan yang kita perlu lihat dalam melakukan analisa saham secara fundamental. Ingat ya, ini bukan final decision, tapi adalah langkah pertama atau filter pertama untuk bisa kita lanjutkan ke namanya analisa saham fundamental berikutnya, yaitu step 3, step 4, dan juga step 5.
Di video berikutnya atau di step 3, saya akan membahas tentang rasio likuiditas dan juga rasio solvabilitas. Ya, di situ kita akan melihat apakah perusahaan mampu bertahan, mampu survive dalam jangka pendek dan jangka panjang. Nah, itu bisa kelihatan dari rasio likuiditas dan solvabilitasnya. Apakah bisnisnya memang benar-benar menguntungkan ya dibandingkan dengan kompetitornya di industrinya gitu ya. Nah, itu akan saya ajarkan di step 4. Nah, kalau step 5 ini kita bisa lihat apakah memang sahamnya itu menarik, murah atau mahal. Ya, itu bisa dilihat dari rasio pasar dan valuasi, itu ada di step 5. Lalu kemudian di step terakhir, di step 6, saya akan mengajarkan tentang namanya value investing dan juga margin of safety. Harapan saya setelah kalian menonton video ini, kalian bisa langsung melihat poin penting apa yang ada di dalam laporan keuangan. Ya, jadi kalian udah nggak bingung lagi ketika pertama kali buka laporan keuangan atau berikut-berikutnya. Kita mesti mulai baca dari mana? Ya, langsung dibuka laporan laba ruginya, lihat omsetnya, profitnya, apakah bisnisnya bertumbuh atau enggak. Terima kasih udah dengerin ya video yang kali ini. Di video berikutnya saya akan membahas tentang rasio likuiditas dan rasio solvabilitas, ya seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Di video berikutnya kita akan melihat apakah perusahaan ini bisa bertahan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Nah, itu kita akan lihat dalam rasio likuiditas dan solvabilitas. Oke, jangan lupa di subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat berinvestasi.